Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Etetek. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel Etetek, silahkan subscribe untuk update terus video-video Etetek ya. Kita bareng-bareng lagi belajar tentang saham di channel kampungan lagi. Ya wis, mungkin hari ini teman-teman agak apa ya, minggu inilah kayaknya IHSG lagi ditarik terus. Ya wis, ini saya coba pilihkan 5 saham buat teman-teman newbie, jadi biar teman-teman yang masih tidak terlalu paham tentang saham. Jadi 5 saham ini kalau menurut saya sih potensial buat ditabung, jadi cicil saja terserah. Kalau teman-teman memang punya penghasilan dan mau nabung saham, 5 saham ini bisa jadi acuan teman-teman untuk nabung saham ya. Sahamnya apa saja, kita ke RTI Bisnis. Market tadi juga wih gila bro. Ya wis, salah saham pilihan pertama yang paling saya suka dari dulu buat dicicil, BCTM. Ini saham bank daerah. Dulu saya suruh cicil di wilayah harga 500 waktu dia masih di 500-an untuk cicil BCTM. Jadi kalau dulu nyicil di harga 500 ya sekarang sudah berapa persen itu. Kenapa BCTM, Pak? Yang pertama labanya bagus. Jadi kalau kita melihat perkembangan labanya konsisten berkembang tiap bulan ya. Ini contoh bagus. Yang kedua, dia juga dividennya lumayan gede, 7%-an bro. Biasanya kisaran di atas 5%. Kita anggap dividennya layak untuk sahamnya layak untuk kita pegang. Jadi dividennya 7%, bagus juga. Terus kalau kita berpikir bahwa ini kan bank daerah, kalau bank daerah itu paling tidak mereka punya market pasti. Market pastinya siapa? Para pegawai negeri sipil daerah. Mereka pasti menggunakan fasilitas bank ini untuk wilayah Jawa Timur ya. Karena juga Pemda Provinsi Jawa Timur punya lumayan gede, 51% untuk saham ini. Ditambah Pemda Kabupaten Kota juga sampai 28%. Jadi saham ini layak buat teman-teman tabung ya. Yang pertama saham BCTM. Oke. Terus yang kedua saham BCPR. Saham BCPR sekarang masih di wilayah konsolidasi juga, persis kayak saham BCTM tadi. Ini juga saham bank daerah, asetnya juga gede juga, dividennya juga gede. Ini termasuk saham dividen juga, dividennya juga 7%, jadi bagus. Kalau mengacu ke labanya juga bertumbuh bagus, asetnya besar juga. Ya lagi-lagi ini juga perusahaan bank daerah, jadi mereka punya pangsa pasar tetap di sana, belum sama pangsa pasar yang mereka garapi di wilayah yang lain ya. Ini mengapa BCPR jadi pilihan juga. Kalau kita mengacu ke kepemilikan saham publik memang lebih gede daripada BCTM. Jadi saham di publik sampai 54,24%. Tapi ini sudah bercampur antara saham publik dengan saham milik Pemda yang di bawah 5%. Jadi kalau dihitung-hitung kalau nggak salah sekitaran 50% saham di publik. Jadi sebenarnya ini layak untuk teman-teman tabung juga. Ini BCPR, saham dividen ya. Jadi
Konsepnya karena ini saham bagus, masih berada di harga bawah, jadi kayak BCTM terus BCBR ini konsepnya teman-teman nyicil nabung ya. Kalaupun teman-teman punya dana gede, masukin bruk di harga sekarang juga saya pikir tidak masalah. Paling-paling kita dibikin turun, kita masih tetap akan dapat dividennya 7% per tahun. Itu yang kedua, saham BCBR. Yang ketiga itu saham perusahaan makanan. Saya paling suka ini, INDF. Simpelnya berpikirnya seperti ini. Indofood biasanya kalau di bawah 6.000 sikat saja, pasti bakalan naik. Ini masih di wilayah bagus, masih 6.400-an. Pokoknya INDF wilayah paling banter dia ditekan di wilayah 6.000, 5.000 berapa gitu, dia mesti balik lagi. Jadi wilayah amannya 6.000. Sekarang juga masih wilayah aman. Ini perusahaan besar, dan kalau sampai ada krisis segala macam, pertanyaannya, pola pikirnya simpelnya seperti ini. Kalau sampai INDF gulung tikar, ya Indonesia gulung tikar. Kalau kita lihat perkembangan labanya bagus, bertumbuh bagus. Dia juga saham dividen, asetnya besar, dividennya sekitaran 4,31%, nggak terlalu besar sih, cuma hitungan dividen besar lah kalau di atas 2%. Kalau saya sih lebih senang yang dividennya di atas 5%, cuma kalau lihat kualitas mutunya, INDF juga layak buat teman-teman cicil untuk jadi saham tabungan, untuk nabung santai di saham. Kalau lihat kepemilikan saham di publik sekitaran 50%-an lah, setara antara saham pengendali sama publiknya. Ini saham INDF, jadi saham dividen. Kenapa saya milihin saham-saham dividen? Mikirnya simpel, Pak. Kalaupun kita nggak mau berpikir naik turunnya harga, paling nggak uang kita tetap bertumbuh dari nilai dividen yang kita dapatkan tiap tahun ya. Itu yang ketiga, saham makanan Indofood. Yang keempat saya kasih saham energi power, Cikarang Listrindo, sekarang di 675. Oh bagus ini bro, harga sekarang bagus, lebih bagus ini. Ini listrik kalau nggak salah ya, dia sudah mulai masuk energi terbarukan juga, jadi newsnya bagus. Kalau mengacu ke apa, seharusnya dia di harga 700, 800 sampai 1000-an lah ya. Sekarang masih di 675. Dia juga saham dividennya bahkan bisa sampai 9%. Menarik ini bro, dividennya 40. Oh iya bro, ini bagus, cicil aja saham power. Kalau lihat kepemilikan publik sama masyarakat ada 14,27%. Ada 14,27%, kecil lah ya. Ada 2,2 miliar lembar saham di publik. Ini salah satu saham yang saya suruh untuk cicil. Kalau tadi kan berarti sudah ada 4 saham sama power ini. Jadi 4 saham ini mikirnya kita beli, jangan mikir bahwa kapan naiknya, nggak usah. Ini saham tabungan. Jadi tabungan teman-teman untuk nanti di hari tua teman-teman, nanti juga pasti naik. Saham power kalau di bawah 680, kemudian di bawah 700 teman-teman bisa cicil saham power. Oke, saham power silahkan coba teman-teman lihat detailnya ya nanti. Ini saham dividen juga, jadi 4-4-nya masih saham dividen. Yang kelima, ini saya di sampingnya saya masih ada si bontot Raden ini. Saham terakhir, saham HRTA. Ini saham retailing tapi emas, jual. Dia punya gerai-gerai perhiasan emas kayak gitulah ya.
Ini saat ini di harga bagus buat teman-teman cicil juga. Ya masih dalam harga konsolidasi, bagus. Ketiganya belum keluar sih, cuma kalau lihat dari EPS nya tunggu aja, kamu juga nanti naik. Dia kasih dividen 4,95, sekitaran 5%an lah, bagus dividennya. RTA ini termasuk saham yang layak buat teman-teman cicil, buat teman-teman tabung. Saham di publik cuma ada 22%. Biasanya teman-teman nanya, Pak ada Asabri apa bagus? Alah, ngurusi apa tuh? Mau ada Asabri mau apa, kalau perusahaannya bagus ya udah beli aja, nggak usah terlalu khawatir amat ya. Newsnya sih dia lagi mau buka apa, perusahaan peleburan emas gitu loh, untuk bikin perhiasan sendiri. Ini bagus, kalau mengacu kan harusnya dia bisa sampai kisaran harga 400-500an lah. Di harga sekarang wah teman-teman cicil sajalah, nyantai nyicil ini, tidak susah-susah amat ya. Itu 5 sahamnya saya pilihkan yang menurut saya bagus, jadi biar teman-teman tidak khawatir untuk pegang sahamnya. Kalaupun tambah turun, teman-teman tambah saja, nggak usah khawatir. 5 saham itu tadi, BCTM, BJBR, terus saham INDF, Power, sama HRTA ini. Kalau teman-teman beli dari sekarang terus sahamnya turun, teman-teman tambah saja, tidak masalah untuk nambah saham-saham ini. Oke, 5 saham ini silakan teman-teman cicil saja. Yes, itu saja infonya. Ya intinya kalau di saham itu yang penting kalau sudah konsepnya mau nabung cicil ya nggak usah mikir kapan naik. Teman-teman cicil aja kalau masih harganya belum naik ya. Itu saja infonya. Terima kasih banyak sudah menonton. Kita jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.